kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Memasuki pertengahan tahun nih kakak-kakak. Terasa nggak sih? Kalau nggak terasa ternyata kita menikmati hidup ya. Menikmati hidup, namun juga selain itu kita menikmati tugas panggilan yang masih Tuhan percayakan ya. Buat kita semua mewartakan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Baiklah kakak-kakak, kita mau melanjutkan episode kali ini dalam program persiapan guru sekolah minggu dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 dan temanya belajar dari kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tuhan memberi kesempatan. Sebelum kita mulai nih persiapan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu di mana kami dapat persiapan bersama. Tuhan berkati jam persiapan kami, Tuhan berkati kakak-kakak yang Tuhan percaya untuk menyampaikan materi yang boleh melengkapi dan menginspirasi kakak-kakak sekalian dimanapun berada. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitab. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan pada episode kali ini kita akan membahas dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 24. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dan saya akan membacakan buat kakak-kakak semua dari Alkitab terjemahan baru. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu.
Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup sehari-hari. Kakak-kakak, kita akan mengajak adik-adik untuk mengenal kisah kejatuhan manusia dalam dosa, dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memberi kesempatan. Yuk kita bahas ayat per ayat ya. Di ayat yang pertama kita melihat godaan yang dilakukan oleh ular ini. Dia berkata sesuatu yang nampaknya benar ya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Jadi sesuatu yang nampaknya menggoda untuk ya lawan bicaranya meresponinya. Sedikit nampak benar ya, semua pohon dalam taman ini kamu akan jangan kamu makan buahnya, bukan. Ini yang dikatakan penggoda itu kepada perempuan. Tapi Hawa sungguh-sungguh tahu firman Tuhan. Dia mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi ya, jangan kau makan buahnya. Ada satu pohon yang jangan kamu makan buahnya. Jadi terlihat sekali bahwa sesungguhnya Hawa kenal banget ya bacaan. Mari kita bahas bagian ayat per ayat ya, untuk kita menemukan apa yang Tuhan pesankan. Kalau kita melihat bagian yang pertama adalah bacaan kita, penggoda ini sungguh-sungguh nampaknya memberikan sesuatu yang kelihatannya benar ya. Sebenarnya dia mengatakan ini untuk memacu atau menggoda lawan bicaranya untuk meresponnya. Perkataan sang penggoda itu dia mengatakan, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Nah, padahal sesungguhnya perintah Tuhan itu nggak begitu. Perintah Tuhan adalah kalau kita melihat di ayat 16, ayat 17 disebutkan pada pasal sebelumnya disebutkan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Itu perintah Tuhan. Bukan kebalikannya. Semua tanam pohon di taman ini kamu nggak boleh makannya. Itu bukan begitu. Justru sebaliknya ya. Penggoda seringkali membuat sesuatu yang nampak benar, tetapi sebenarnya tidak benar. Dan ayat 17 menunjukkan ada satu pohon yang tidak boleh dimakan. Jangan kamu makan buahnya, sebab hari engkau memakannya pasti engkau mati. Nah, yang menarik adalah Hawa tahu firman Tuhan itu. Dia mengatakan, meresponi ular dengan mengatakan, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Benar, itu perintah Tuhan. Dan bahkan dia menegaskan, ada satu pohon yang nggak boleh kamu makan. Bahkan merabanya juga, nanti kamu mati. Nah, disinilah respon ini lalu menjadi pintu masuk kembali sang penggoda mengatakan begini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi justru ketika kamu makannya, maka matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, dan tahu tentang yang baik dan jahat. Jadi godaan untuk menjadi seperti Allah itu sesuatu yang menggoda sekali. Jadi godaan sering kali terjadi adalah karena kita menginginkan sesuatu yang lebih, ingin memiliki sesuatu yang lebih. Dan ini adalah problemnya. Kita cukup mungkin dalam hidup kita, cukup deh, kita cuma punya motor aja. Tapi ketika tetangga mengatakan, enak ya naik mobil, nggak kehujanan, lalu kita menjadi tergoda untuk, aduh punya mobil nih, enak nih ya. Jadi ada sesuatu karena keinginan. Dan kalau kita nggak mampu untuk beli mobil, bahkan
mungkin kalau kita ambil cicilan begitu, kita udah nggak bisa lagi karena mungkin sudah banyak sekali hal yang dikredit oleh kita, maka kita bisa tergoda juga loh untuk melakukan sebuah kecurangan atau kejahatan, entah mencuri atau melakukan manipulasi data untuk perbankan dan melakukan kebohongan dengan meminjam uang dari saudara atau teman demi untuk keinginan yang kita rindukan, padahal itu sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jadi Hawa tergoda untuk memiliki lebih. Padahal semua makanan, semua tumbuhan, semua buah-buahan di taman itu, semua boleh dimakan dan semuanya cukup. Tapi dia ingin lebih. Nah, godaan lalu menjadi semakin besar ketika ada keinginan besar juga. Dalam ayat yang ke-6 disebutkan, Hawa melihat buah itu dan akhirnya dia berkesimpulan, aduh kelihatannya ya. Jadi dia belum makan nih, tapi kelihatannya juga pohon ini sedap, buahnya ini sedap. Dan itu yang menggoda ya. Dan dia berikan juga kepada suaminya. Dan Adam juga ketika melihatnya, benar ya. Jatuhlah mereka karena keinginan. Keinginan untuk menjadi lebih, menjadi seperti Allah, tapi juga karena tergoda dengan tampilan yang menawan sekali. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah mereka menjadi terbuka matanya dan mereka menjadi relasinya dengan sesama itu menjadi rusak. Hawa dan Adam selama ini berelasi dengan baik sekali. Tapi ketika memakan buah itu lalu mereka menjadi seseorang yang sadar bahwa mereka telanjang. Jadi relasinya menjadi sesuatu yang terbatasi ya. Padahal kan Adam dan Hawa ini diciptakan sebagai satu kesatuan. Ini sama seperti suami dan istri ya. Nggak usah malu lagi. Tapi ini menjadi sesuatu yang menghalangi. Jadi mereka menyematkan pada daun ara dan membuat cawat, disebutkan pada ayat yang ke-7. Dan bukan hanya relasi dengan manusia, tapi juga relasi dengan Allah. Ketika mereka mendengar Allah berjalan di taman itu, mereka menjadi takut. Disebutkan ayat 10, aku menjadi takut karena aku telanjang. Itu sesuatu yang menggambarkan dosa membuat relasi dengan sesama, relasi dengan Tuhan menjadi rusak semuanya. Rusaknya relasi dengan sesama dan relasi dengan Tuhan akibat dari keinginan, akibat dari godaan yang tidak bisa dibendung itu. Saudara, Tuhan lalu memberikan satu pertanyaan. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan meminta Adam dan Hawa manusia ini untuk jujur mengakui. Ketika ada kesalahan, sebenarnya Tuhan lalu memberi ruang untuk kita berubah, kita bertobat. Dan Tuhan menampakkan sekali dalam teks ini menunjukkan bahwa Tuhan juga mau supaya Adam dan Hawa ini mengakui kesalahannya. Kita ketika melakukan kesalahan, dosa, jangan pernah takut untuk mengakui. Jangan pernah takut untuk menanggung akibat dari pengakuan. Seberapapun berat itu. Karena justru di sanalah ada pemulihan, ada kasih Allah terjadi. Daripada kita lalu bohong lagi atau sesuatu yang lebih besar lagi kita gumuli nantinya. Dalam teks kita disebutkan lalu Tuhan memberikan kutuk kepada perempuan dan juga laki-laki itu dengan susah payah melahirkan sang perempuan dan Adam akan bersusah payah bekerja mencari makanan dari tanah itu. Tapi juga ada yang menarik bagi saya adalah ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini gambaran dari relasi antara manusia dengan sang penggoda, ular itu. Tapi bukan ini menunjukkan bahwa kalau kita melihat ular tuh kita pengen ngebunuh aja ya, ular kelihatannya mau mematuk kita terus ya, bukan itu saudara. Tapi ini adalah gambaran godaan itu terus ada. Ular yang digambarkan hewan tercerdik dan mengadakan penggodaan itu, ya godaan-godaan itu terus ada. Dan kita akan berupaya untuk meremukkan. Godaan itu terus ada dan mau meremukkan atau mematuk tumit kita. Jadi ada serangan-serangan godaan akan terus terjadi. Dan manusia terus berupaya untuk mengalahkan godaan itu.
Dan itu terus terjadi dalam kehidupan manusia. Godaan dan upaya melawan godaan. Dan itu yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, kakak-kakak yang terkasih, kita melihat ada banyak kesulitan yang dialami oleh Hawa dan juga Adam dalam kehidupannya setelah kejatuhan dalam dosa ini. Ada kesakitan dan jerih lelah kehidupan yang dialami karena akibat dosa ini. Ada sakit bersalin, ada lelah bekerja, ada banyak sekali hal yang berat dalam kehidupan. Tapi di balik itu ada satu kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika manusia ini tahu bahwa ia telanjang, lalu ia membuat cawat dari pohon, ya, dari dedaunan. Tapi Tuhan lalu menunjukkan kasihnya, dia membuat pakaian dari kulit binatang. Saudara, kalau kulit binatang berarti ada nyawa yang harus dibunuh. Ya. Untuk mengambil kulit dari binatang itu ada sebuah kematian. Ini mau menggambarkan tegas sekali bahwa kasih Tuhan itu penuh dengan pengorbanan. Ada yang dikorbankan sebagai tanda kasih Tuhan. Dalam kisah kasih Tuhan yang paling sempurna ketika Yesus disalib, ada yang dikorbankan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Dalam kisah kejatuhan manusia dalam dosa juga ada yang dikorbankan. Jadi ketika Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, ini menunjukkan bahwa Tuhan begitu mengasihi sampai ada yang dikorbankan demi manusia. Kakak-kakak yang terkasih, kita belajar 3 hal dalam kisah kejatuhan manusia dalam dosa ini. Bahwa godaan akan selalu ada di sekitar kita, siapapun kita. Kita yang mengerti firman Tuhan, ya. Hawa mengerti banget firman Tuhan, dia bisa menginterupsi, melawan perkataan salah dari ular yang menggodanya, ya. Tapi godaan itu akhirnya datang juga padanya. Ya. Jadi godaan bisa terjadi pada setiap orang yang mengerti firman Tuhan atau yang tidak, semuanya tergoda. Lalu yang kedua, jika kita melakukan kesalahan, Tuhan mengundang kita mengakui. Perkataan Tuhan, siapakah yang mengetahui bahwa engkau telanjang? Dalam kisah kita, itu adalah upaya Tuhan mau mengajak manusia mengakui. Penting untuk adik-adik juga diajak untuk mengakui kalau sudah melakukan kesalahan, akuilah. Minta maaf, minta ampun pada Tuhan. Minta maaf pada orang yang disakiti. Itu adalah sebuah kesempatan yang sesungguhnya Tuhan berikan untuk kita memulihkan relasi. Dan terakhir, Tuhan itu selalu menunjukkan kasih-Nya. Dalam kisah kita ditunjukkan, Tuhan memberi kesempatan untuk manusia mengakui salahnya. Tuhan juga membuatkan pakaian dari kulit binatang, tanda Tuhan mengasihi manusia. Kita perlu juga untuk mengajarkan setiap adik-adik, dan juga tentunya kita, untuk tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih. Kita yang jatuh dalam dosa, akuilah, dan Tuhan akan mengampuni kita. Selalu ingat, banyak godaan di sekitar, tapi Tuhan memberi kesempatan untuk kita berubah dan merasakan kasih Tuhan. Selamat memberikan kisah ini kepada adik-adik, menceritakannya, tapi juga bisa membawa setiap adik-adik mengenal Tuhan yang memberi kesempatan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau mendengarkan Kak Yonatan yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas balita-balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Program persiapan Guru Sekolah Minggu ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan tentu saja Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 dengan tema belajar dari kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan memberi kesempatan. Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan bahan Alkitab dan saat ini kita mau mendengarkan Kak Yonatan
yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas Batita dan Balita. Mari silakan Kak Yonatan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan, dan hari ini kita akan sama-sama nih mencari tahu metode yang baik untuk membawakan cerita sekolah minggu dengan tema Tuhan memberikan kesempatan, belajar dari kisah kejatuhan manusia dalam dosa, dari Kejadian 3, ayat yang pertama sampai 24. Dan tentunya metode kali ini kita terkhususkan untuk Batita Balita ya. Nah, kita untuk itu melihat dulu nih tujuannya nih. Tujuannya sih, nama juga Batita Balita, pasti akan sangat kognitif ya kakak-kakak. Yang pertama, anak mengetahui kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Dan yang kedua, anak menceritakan ulang kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Kisah ini sangatlah familiar gitu ya, bahkan sering banget di cerita-cerita ini. Karena itu kita mesti membawakan metode yang lebih berbeda dan sedikit menarik. Nah, kalau saran saya, kita bisa menggunakan dengan metode pertama, tebak nama buah kakak-kakak. Wah, ini berguna juga ya untuk adik-adik balita-balita untuk mengenal buah-buahan gitu ya. Karena mereka kan masih umur 3, 4, sampai 5 tahun gitu ya. Bahkan mungkin ada yang masih bayi ikut-ikutan ke kelas ini ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya gampang banget ya kakak. Pertama, siapkan tentunya beberapa, boleh pakai buah beneran, boleh pakai gambar gitu ya. Tapi diumpetin dulu nih, diumpetin dulu buah-buahannya. Lalu kita mulai dengan yang namanya membacakan ciri-cirinya. Boleh langsung empat-empatnya disebut, bisa dimakan, bentuknya bulat, bijinya banyak, atau warnanya oranye gitu ya. Atau bisa satu-satu juga kakak-kakak. Jadi pertama dibuat dari ciri-ciri paling umum. Pertama, bisa dimakan. Wah, semua buah juga bisa dimakan gitu ya. Terus yang kedua, bentuknya bulat. Waduh, makin banyak lagi. Terus ketiga, makin mengerucut. Bijinya banyak. Nah, nanti yang keempat adalah warnanya oranye. Wah, udah tahu semua dong kakak-kakak ya. Nanti baru ditunjukin buahnya, atau enggak kita bisa memberikan gambar, yaitu buah jeruk gitu ya. Ya, sama nanti contoh yang lainnya gitu ya. Buah apa ini? Bisa dimakan. Rasanya manis gitu ya. Warnanya kuning. Wah, bentuknya panjang. Nah, nanti baru ditunjukkan buahnya adalah buah pisang gitu ya. Atau boleh juga dibawa buahnya terus nanti dibagi ke anak-anak, itu juga menarik sekali, bentuk konkretnya ada gitu ya. Apalagi kalau anak-anak belajar makan buah dari mereka kecil, itu sangat baik untuk mereka gitu. Nah, setelah kita melakukan tebak-tebakan, misalkan ada 5 buah atau 10 buah juga boleh gitu ya, biar mereka seru, mereka senang di sekolah minggu. Setelah itu kita kasih tahu nih, ternyata waktu zaman Adam dan Hawa hidup gitu ya, manusia pertama gitu ya, mereka juga dibolehin makan banyak buah gitu ya. Semua buah boleh dimakan kata Tuhan ke Adam dan Hawa. Gitu, karena buah itu kan sehat gitu ya. Tapi gitu ya, ada satu buah yang nggak boleh dimakan. Wah, dibikin Hawa jadi kayak serem gitu ya. Ternyata buah itu adalah buah yang ada di tengah taman Eden gitu ya. Buah itu adalah buah pengetahuan baik dan yang jahat. Nah, dikasih tahu. Mau tahu ceritanya? Nah, nanti kakak bisa menceritakan kisah kejahatan manusia dalam dosa dengan bahasa yang sederhana. Dimulai dari Hawa gitu ya, Hawa yang sedang jalan-jalan di taman gitu ya. Boleh pakai drama juga yang menarik kakak. Jadi ada wanita Hawa gitu ya, tiba-tiba ada ular gitu yang menggoda Hawa. Kita praktekin kayak, ih buah ini enak gitu ya. Terus yang kedua, Hawa akhirnya tertarik terus ngajak Adam gitu ya untuk makan buah. Terus mereka jadi sadar setelah makan buah gitu ya, mereka jadi malu gitu ya. Terus Tuhan jadinya tahu kalau mereka makan buah, terus Tuhan nyuruh mereka keluar dari Taman Eden. Tapi ini yang paling penting untuk tema kali ini. Tuhan masih mau memberkati, bahkan masih mau memberikan pakaian untuk Adam dan Hawa gitu. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, poin terakhir ya, karena tema kita adalah Tuhan memberikan kesempatan gitu ya. Dengan demikian, final message-nya kita bisa ambil bahwa Tuhan tetap menyayangi Adam dan Hawa dan memberikan kesempatan mereka untuk berubah. Tuhan gak langsung memusnahkan Adam dan Hawa karena gak nurut gitu, enggak. Tapi Tuhan memberikan Adam dan Hawa kesempatan untuk menjalani hidup lagi.
Nah, jadi Tuhan juga tentunya memberikan kesempatan untuk kita berubah. Meskipun nanti nakal, meskipun seperti apapun, Tuhan memberikan kesempatan. Nanti aplikasinya bisa dari kakak-kakak juga gitu ya. Kalau tentang PR lah, tentang nakal orang tua lah, gitu ya. Banyak contoh-contohnya nanti disampaikan juga waktu final message ya. Dan terakhir, dan juga buat kita balita gitu ya, kita berikan lagi nih kegiatan. Kalau tadi disuruh nebak nama buah, kalau ini kita disuruh hitung jumlah buah. Nanti siapin aja di satu HPS, terus taruh banyak jenis buah gitu ya. Mau yang bukan buah ditaruh juga boleh gitu ya, supaya jadi jebakan untuk anak-anak balita-balita gitu ya. Nanti mereka disuruh hitung bisa ada berapa, semangka ada berapa, terus tanya semua buah boleh dimakan nggak? Boleh. Tapi yang nggak boleh apa? Nanti kasih tahu gitu. Kira-kira itu metode yang bisa saya sampaikan kakak. Kalau ada metode lain yang lebih baik yang menurut kakak lebih oke, boleh juga nanti di komen di bawah ya, supaya sama-sama kita belajar dan saling memberi masukan agar memberikan metode menarik untuk anak-anak sekolah minggu kita. Selamat mempersiapkan kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yonatan yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Balita-Balita. Kita mendengarkan Kak Maria Ivoni yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian pasal 3 ayat 1-24 dengan tema kita mau belajar dari kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan memberi kesempatan. Kita mau mendengarkan Kak Maria Ivon yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Maria Ivon. Shalom para kakak, berjumpa lagi dengan saya Kak Ivon dan kita akan bersama-sama membahas dari Kejadian 3 ayat 1-24. Tuhan memberi kesempatan. Tujuan dan sasarannya adalah anak mengetahui bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Dan yang kedua adalah anak mau menggunakan kesempatan untuk memperbaiki. Nah, ada 2 tantangan yang saya tawarkan ya para kakak. Yang pertama adalah pada saat 5 menit sebelum ibadah dimulai, salah satu GSM meletakkan buke boneka. Nih, seperti pada gambar ini ya. Nah, diletakkan di atas meja lalu berkata, kepada adik-adik gitu ya, bilang ke adik-adik semua para kakak akan keluar sebentar ya, kami ada perlu sebentar saja. Lalu tetapi adik-adik tetap tenang dan jangan memegang apapun yang ada di sini, apalagi boneka yang di atas meja ini ya. Dengerin ya, kakak ngomong lagi ya, adik-adik tetap duduk tenang, tidak memegang apapun, apalagi boneka yang di atas meja ini. Oke, sudah dengar ya? Oke, para kakak perlu sebentar. Ayo kak, kita keluar sebentar. Nah, kita tunggu 3 menit saja. Itu biasanya secara psikologis adik-adik sudah mulai gelisah tuh. Dan akan ada beberapa adik yang berani memegang boneka itu ya para kakak ya. Nah, setelah itu para kakak masuk nih. Pasti nanti ada yang ngadu nih, kak, tadi si A pegang boneka itu untuk kak, itu kak, gitu ya. Nah, kakak-kakak tetap tidak usah menggubrisnya. Oh gitu, tetap senyum saja. Lalu, ayo adik-adik kita mulai ibadah ini. Nah,
Kita mulai seperti biasa, tiba saatnya bercerita, baru deh ditanya. Tadi saat sebelum mulai ibadah, saat kakak-kakak sedang ada keperluan sebentar di luar, siapa yang sudah memegang boneka ini? Nah, ada deh yang ngomong ya, ini mereka pada berlomba untuk ngadu deh tuh ya. Nah, adik-adik padahal tadi sudah diberi petunjuk ya. Dilarang memegang seluruh benda yang ada di sini, apalagi boneka ini. Nah, ada juga nih di Alkitab nih yang tidak mengikuti petunjuk. Nah, petunjuk siapa coba? Tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Tuh ya. Oke, kita langsung bercerita deh ya. Ada 2 orang yang tinggal di Taman Eden. Nah, mereka diberikan semuanya, binatang-binatang, lalu tumbuh-tumbuhan indah semua di sana, sungai dan seterusnya lah para kakak ya. Nah, di situ mulainya bercerita. Terus game yang kedua nih saya bisa tawarkan seperti kita baca di buku Sulu, namanya The Opposite Game. Itu tantangannya berikutnya, adik-adik ya, kakak-kakak boleh pilih lah maksud saya. Jadi ini game berikutnya adalah The Opposite. Adik-adik mendengarkan ya, ini satu perintah nih, tapi kalian harus melaksanakannya sebaliknya. Namanya kan opposite kan, berarti opposite sebaliknya. Ya misalkan nih kakak menyebutkan satu perintah, adik-adik melakukan gerakan sebaliknya. Perhatikan perintahnya, lompat ke kanan. Nah berarti adik-adik harus lompat ke kiri, kan sebaliknya nih. Tangan kanan ke atas. Nah coba, berarti ada yang sebalik, harus tangan kiri yang ke atas. Oke, sekarang lebih cepat ya. Mundur 2 langkah. Kita lihat, wah ada yang salah, ada yang benar. Maju 3 langkah. Nah oke, masih ada yang bingung gak nih? Oke, diulang lagi ya, diulang nih. Dengarkan petunjuknya, adik-adik melakukan gerakan sebaliknya. Tuh dari yang kakak ucapkan. Oke siap, lompat ke kanan. Adik-adik harus lompat ke kiri. Mundur 2 langkah. Pegang telinga kiri. Nah, begitu seterusnya. Nah barulah masuk ke cerita. Ya, oke kalau gitu kita dengerin nih. Ada 2 orang ya seperti tadi di atas ya. Nah di cerita tadi menurut adik-adik petunjuk Tuhan sulit atau mudah sih? Kakak ulangi ya, kata Tuhan begini, buah di taman ini boleh dimakan semuanya kecuali ada 1 buah yang tidak boleh dimakan. Sudah dikasih petunjuk gitu sama Tuhan, malahan dipetik, diusap, dimakan. Terus Hawa membagikan juga kepada Adam. Wah udah deh ya. Terus Adam juga padahal tahu nih bahwa itu akan melanggar petunjuk Allah. Tapi Adam tetap tergoda. Tuh Tuhan jadi sedih deh. Petunjuknya tidak didengar. Akhirnya mereka dihukum tidak boleh tinggal di Taman Eden yang indah. Yang semuanya sudah tercukupi itu. Tapi adik-adik, Tuhan tetap memberi kesempatan mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka tetap dijaga. Walaupun sih ya gak boleh tinggal di Taman Eden lagi. Tapi kan Tuhan tidak langsung memusnahkan mereka. Tidak langsung dihukum mati gitulah ya. Mereka tetap boleh hidup dan memberikan kesempatan untuk Adam dan Hawa. Walaupun dengan susah payah tetap hidup dan beranak cucu. Adik-adik, mungkin adik-adik juga sering tidak taat ya. Contohnya mungkin dilarang menyontek saat tes. Adik-adik masih menyontek. Dilarang mengambil yang bukan kepunyaan kita. Karena gimana ya tergoda terus mengambil gitu. Nah, adik-adik. Terima kasih Kak Maria Ivon yang sudah menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas kecil. Kita mau mendengarkan Kak Felix nih yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungku
Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1-24 dengan tema belajar dari kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tuhan memberi kesempatan dan kita mendengarkan Kak Felix yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Silakan Kak Felix. Halo kakak, kembali berjumpa dengan saya Kak Felix dalam metode penyampaian cerita kelas besar khususnya untuk edisi minggu kedua bulan Juli tahun 2024 dengan tema belajar dari kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan memberikan kesempatan. Dan bacaan Alkitab yang akan dibacakan pada minggu ini adalah Kejadian pasal 3 ayat 1-24 dengan tujuan anak mengetahui bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Dan tujuan yang kedua adalah anak mau menggunakan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi anak mau menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, untuk pembukaan, saya mengusulkan untuk kakak-kakak dapat mengawalinya dengan mengajak adik-adik kelas besar bermain do's or don'ts. Nah, yang perlu kakak persiapkan adalah yang pertama, lakban atau tali sebagai batas pemisah, ya. Gambarnya sudah saya berikan. Nah, kemudian kertas bertuliskan do's dan don'ts, ya. Jadi ada kertas bertuliskan do, artinya hal-hal yang boleh dilakukan, dan don'ts, hal-hal yang tidak akan mereka lakukan, gitu ya. Nah, kemudian yang perlu dipersiapkan yang ketiga adalah contoh cerita kehidupan yang dialami anak-anak sekolah minggu secara umum, ya. Nah, contoh soalnya ini saya sudah lampirkan, ya. Ini menjadi contoh, nanti kakak-kakak bisa membuat secara lebih kreatif lagi sesuai dengan konteks kakak-kakak di sana. Nah, ini yang pertama contohnya. Suatu hari di sekolah, guru menyuruhku untuk mengumpulkan PR. Oh tidak, aku lupa mengerjakan PR karena semalam aku kelelahan setelah menjenguk nenek di luar kota. Nah, teman baikku kemudian menawarkan buku PR-nya untuk aku contek. Apakah aku akan menyontek dan mengumpulkannya? Nah, nanti adik-adik dipersilakan untuk memilih do's or don'ts, ya. Kalau do's artinya mereka akan melakukannya, artinya mereka akan mencontek, sedangkan don'ts mereka tidak akan melakukannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, contohnya mamaku menyuruhku beli 1 kilo beras harga 15.000. Namun sesampainya di toko, rupanya ada potongan harga atau diskon dari 15.000 menjadi 13.000. Akhirnya aku mendapatkan kembalian sebesar 2.000. Apakah aku akan mengembalikan 2.000 rupiah kepada mama? Nah, kalau mengembalikan, adik-adik suruh bergerak ke bagian do's, ya, atau melakukan, dan untuk tidak akan melakukan, ya, atau tetap mengembalikan uangnya kepada mama mereka, gitu ya. Itu adalah contoh soal, nanti kakak-kakak bisa tambahkan sendiri. Nah, kemudian setelah bermain, jelaskan makna dari games do's or don'ts yang telah mereka mainkan bersama, ya. Di mana maknanya adalah adik-adik diajak untuk belajar menentukan mana hal yang sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang baik,
dan mana hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang buruk. Ya, jelaskan juga bahwa selalu ada konsekuensi dari setiap hal yang kita pilih, ya, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, kemudian GSM dapat menjembatani games dan cerita dengan mengatakan bahwa Adam dan Hawa juga menerima konsekuensi dari pilihan mereka, khususnya ketika mereka melanggar perintah Allah. Ya, jadi jembatani antara games dengan cerita dengan mengatakan ada konsekuensi, ya, yang harus ditanggung oleh Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Allah. Baru masuklah dalam cerita dengan mengawalinya dan mengajak adik-adik kelas besar membaca Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kemudian GSM dapat memulai menceritakan tentang situasi ya setelah bumi, dunia dan manusia diciptakan. Di mana pada waktu itu Allah menciptakan Taman Eden sebagai tempat tinggal dan Adam dan Hawa, dan Tuhan juga mencukupkan kebutuhan mereka. Ya, di mana Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk mengambil dan memakan semua buah yang ada di taman itu, kecuali buah dari pohon yang berada di tengah taman itu, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, ceritakan. Nah, kemudian lanjutkan dengan menceritakan ya bahwa pada suatu kali ketika Hawa sedang berjalan-jalan di taman, tampaklah seekor ular yang mendekati Hawa dan membujuknya agar Hawa mau memakan buah terlarang itu. Nah, kakak-kakak bisa membacakan ya kembali ya diskusi antara Hawa dan ular, tepatnya di ayat 1 sampai 5 ya, di mana di sana ada diskusi yang menarik antara Hawa dan ular. Nah, kemudian ceritakan juga ya setelah mereka berdiskusi, Hawa pun mulai tertarik dengan godaan si ular. Ya, ia kemudian memetik, memakan, bahkan memberikan buah yang ia makan itu kepada suaminya, yakni Adam. Ya, dan setelah itu Tuhan yang mengetahui akan apa yang telah dilakukan Adam dan Hawa kemudian merasa sedih dan memberikan hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran mereka, pelanggaran yang Adam dan Hawa lakukan. Nah, kemudian ceritakan juga ya, sekalipun Tuhan memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa, ya Tuhan juga memberikan kesempatan bagi Adam dan Hawa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bahkan Tuhan berjanji pada suatu hari kelak, keturunan Adam dan Hawa akan menghancurkan si ular yang adalah iblis itu sendiri. Ya, bacakan janji Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya, di mana di sana Tuhan menjanjikan bahwa keturunan Adam dan Hawa akan mampu untuk menghancurkan si ular, yakni si iblis itu sendiri. Nah, kemudian masuk ke bagian aplikasi kakak-kakak. Nah, di bagian aplikasi kakak-kakak bisa mengatakan gitu ya, bahwa jika Tuhan memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk memperbaiki kesalahan mereka, Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Ya, mungkin yang awalnya adik-adik suka berbohong, ya, mencuri, masih suka mencontek di sekolah, ya. Nah, ajak adik-adik untuk menyadari kesalahan mereka itu, ya, dan mengingatkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, caranya bagaimana, Kak? Ya, mungkin ada yang akan bertanya seperti itu. Nah, sampaikan bahwa untuk memperbaiki kesalahan kita, ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita datang minta ampun kepada Tuhan. Ya, lalu setelah minta ampun, ya, kemudian jangan lakukan kesalahan itu lagi. Ya, itu dua hal yang perlu kita sampaikan kepada adik-adik kelas besar.
Nah, kemudian akhiri dengan mengajak adik-adik kelas besar itu melakukan doa labirin. Ya, ini saya menawarkan suatu aktivitas yang sedikit berbeda dengan mengajak adik-adik kelas besar melakukan doa labirin. Ya, sebagai salah satu model atau cara untuk adik-adik mengakui dosa dan kesalahan mereka kepada Tuhan. Nah, jika kakak-kakak punya ya spanduk ya untuk doa labirin, kakak-kakak bisa menggunakannya. Ataupun jika ada kakak-kakak yang gerejanya tidak memiliki spanduk ya berupa doa labirin yang ukuran besar, kakak-kakak bisa menggunakan seperti yang saya usulkan ini ya. Yang pertama, berikan selembar kertas bergambar labirin kepada adik-adik sekolah minggu. Nanti di bagian akhir saya akan menampilkan eh, contoh pola labirin yang ada. Kemudian ajak adik-adik kelas besar untuk berdoa, mengikuti pola labirin tersebut dengan menggunakan ballpoint atau pensil, mengikuti jalur labirin itu secara perlahan. Ya, mereka diminta untuk mengikuti pola ya, menggunakan ballpoint atau pensil. Nah, kemudian jelaskan kepada adik-adik sekolah minggu untuk berfokus ya pada setiap langkah yang ada di labirin tersebut tanpa berusaha melompat-lompat atau berpindah jalur. Ya, ajak mereka untuk mengikuti jalur sesuai dengan apa yang diberikan gitu ya. Kemudian minta adik-adik kelas besar untuk fokus pada setiap dosa yang mereka telah lakukan kepada Tuhan yang selama ini belum mereka akui. Lalu sambil menjalani labirin, ajak adik-adik untuk memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ya, mereka diajak untuk memohon ampun sambil mengikuti pola labirin hingga mereka tiba di tengah-tengah labirin. Nah, kemudian di sana mereka diberi kesempatan ya setelah sampai di tengah-tengah labirin, berikan adik-adik kelas besar kesempatan untuk mereka curhat ya, mencurahkan isi hati mereka kepada Tuhan dan menyerahkan segala keberadaan mereka ya baik pikiran, perasaan dan jiwa mereka kepada Tuhan. Sekaligus memohon kekuatan dan penyertaan dari Tuhan untuk mereka boleh melangkah dengan keyakinan dan cinta Tuhan serta berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan mereka ya. Nah, itu ya ajak adik-adik untuk menggunakan doa labirin ini sebagai metode di mana adik-adik bisa ya bisa mengakui dosa mereka kepada Tuhan dengan cara berfokus pada setiap jalur labirin yang ada. Nah, setelah kegiatan ini dilakukan, kakak-kakak dapat melakukan sharing gitu ya dengan adik-adik. Jikalau ada adik-adik yang mau men-sharingkan ya pengalaman mereka ketika melakukan doa labirin ini gitu. Nah, dan di sini saya juga telah menyediakan pola labirin ya kakak-kakak bisa mencarinya di internet dengan mengetikkan doa labirin ya nanti kakak-kakak bisa mendownload secara langsung di internet. Banyak sekali pola labirin yang ada, namun ini adalah kurang lebih pola labirin yang saya tawarkan untuk kakak-kakak gunakan. Dan kemudian akhiri dengan mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan yang sudah ada sesuai dengan bahan yang diberikan. Ya, dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, itu akhiri dengan ayat hafalan. Nah, sekian kakak-kakak saran metode penyampaian cerita kelas besar yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa dalam persiapan guru sekolah minggu selanjutnya. Selamat mempersiapkan diri, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Kak Felix yang sudah menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Nah, kakak-kakak kami sudah merampungkan nih, baik metode pengajaran di kelas Batita Balita, kelas kecil, kelas besar. Kak Pendeta Hendra juga sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kakak-kakak dapat punya kesempatan nih untuk dapat mematangkan ya persiapan dengan teman-teman satu tim untuk bahan Alkitab. Kakak-kakak bisa ditolong untuk mengulik lagi teks dengan menyaksikan program Ngulik Alkitab yang tayang di YKB TV, maupun juga kakak-kakak bisa menyaksikan program aktivitas sekolah minggu. Makin diinspirasi nih kakak-kakak dengan aktivitas yang kakak-kakak bisa lakukan bersama dengan anak-anak sekolah minggu, juga lagu anak sekolah minggu. Kadang-kadang kan kita suka bingung ya, apalagi ya lagu anak sekolah minggu yang memang punya bobot pengajaran yang baik dan benar buat anak-anak sekolah minggu. Nah, kakak-kakak juga bisa mendengarkan, menyimak lagu anak sekolah minggu yang juga tayang di YKB TV. Nah, kita mau berpisah nih kakak-kakak di episode kali ini, namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesetiaan anak-anakmu, baik Kak Yonatan maupun juga Kak Maria Ivon, Kak Felix, dan Kak Pendeta Hendra, yang Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk tetap boleh menyampaikan metode pengajaran, untuk boleh menginspirasi kakak-kakak dimanapun berada. Tuhan berkati karya pelayanan mereka. Tuhan berkati juga anak-anakmu dimanapun berada, yang akan berproses untuk melakukan persiapan ini, agar dapat mempersiapkan dengan sungguh baik, sehingga pada saatnya nanti dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik pada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak, kita jumpa di episode yang akan datang dengan tema-tema ataupun bahan Alkitab lainnya. Sampai jumpa.